Kalau saya sih gimana ya? Ya pokoknya harus mencoba dan bekerja keras itu aja. Nama saya Iketut Gede Jiwo Artano. Saya pemilik daripada penangkaran kicau Bali ini. Di penangkaran ini kita mulai dari tahun 2013. Nah, itu kita tidak sendiri. Di sini ada kelompok yang ikut serta berpartisipasi dalam pengembangbiakan jalak Bali dan burung yang kita tangkarkan dan berbagai macam jenis. Dan juga kita dipantau oleh BKSDA Bali, Pemda Tabanan, dan ada anggota dewan yang sangat peduli dengan apa yang kita lakukan, yaitu Bapak Ketut Suryadi. Nama usaha saya yaitu UD Kicau Bali. Kita sudah mengantongi izin lengkap dari perjalanan daerah sampai ke lembaga untuk yang mengurus itu BKSDA Bali. Usaha kita beralamat di, kalau untuk penangkarannya itu di Banjarbongan Kaukelot, Tabanan, Bali. Nah, kalau untuk pemasarannya itu di Jalan Soekarno, di Jalan Bypass Kediri Persiapan, perempatan Dukuh Tabanan. Untuk nomor saya 081 236 097 588. Pertama kita itu bergerak dari untuk mengawali saya jualan itu dari kicau, burung kicau. Jadi itu ada anis merah, ada burung-burung kicau lah, kenari untuk itu. Dan memang sebelumnya sebelum saya jualan itu memang hobi burung kicau, hewan lah. Saya memang hobi hewan, binatang itu. Jadi begitu kita mulai membuka usaha jualan, saya kepikiran dengan nama Kicau Bali. Mungkin dari awal nih, saya dari kecil emang hobi binatang. Kayak saya dulu pelihara ayam, itu bisa ikut itu sampai desa Gubuk. Ayam loh, ayam tuh bisa kita rawat dari kecil tuh, ngikut dia. Nah, dan memulai usaha ini pun saya menjual sapi dulu. Jual sapi, jadi saya punya 5 sapi dulu untuk modal jualan. Lanjut saya berjalan usaha ke 2012-13 itu. Nah, dari sanalah baru kita untuk kepenangkaran jalak Bali. Itu awalnya kita lomba di Bela Raja itu di Prambanan. Nah, ketemulah dengan penangkar di sana. Dari sana kita coba membawa 2 pasang. Itu jalak putih awalnya, bukan jalak Bali. Nah, terus di sana berhasil. Ternyata bulan depan itu langsung menghasilkan. 1 pasang itu menghasilkan 3 ekor, 2 pasang berarti kan 6. Nah, dari sanalah kita kenapa enggak ini lagi gitu. Kalau untuk produk Kicau Bali itu ada jalak Bali, jalak putih, terus ada bekisar, ayam bekisar, perkutut, nah ini ada beo baru kita mulai, dan mungkin penambahan jenis izin kita sudah keluar. Itu ada beo, terus ada nuri, kakak tua juga baru akan kita kembangkan, tapi yang sudah di sini beo sudah mulai. Nah, dan di sini kebetulan meraknya lagi pas musim ini lagi panen banyak. Bukan di saya aja, tapi di seluruh kelompok, karena kan untuk legalitasnya
kicau balilah yang ini, yang maju untuk izinnya. Walaupun kita bekerja di sini ada anggota 20 orang. Itu kemarin dibentuk oleh Pemda Tabanan, yaitu waktu itu menjabat Ketua DPRD Tabanan itu Bapak Ketut Supriyadi. Itu yang sangat membina kami. Kalau untuk merak itu kita, kenapa merak hijau yang kita pilih? Itu karena apa? Itu kan merak Indonesia. Ya sama dengan Jalak Bali. Kenapa saya menangkarkan Jalak Bali? Itu ikon Bali. Nah, terus merak hijau juga memang ada di Indonesia kan. Jadi kalau merak biru di India dia. Nah, itulah sebabnya kenapa saya menangkarkan merak hijau. Karena itu merak kita Indonesia. Dan membeli bahan itu tahun 2015. Jadi untuk yang pertama itu sudah 6 tahun sekarang. Itu juga bekerja sama dengan kelompok, kemarin membeli bahannya itu mencoba, dan dari tahun berapa kemarin baru berhasil. Sebenarnya kalau untuk satwa dilindungi yang penting membeli di tempat penangkaran yang berizin resmi, itu yang pertama. Jelas kalau sudah membeli di tempat yang berizin, itu akan pembeli itu sendiri, customer itu sendiri akan mendapatkan legalitasnya, sertifikat burung itu. Jadi itu sudah sah, artinya tidak ada masalah karena sudah ada pengesahan kepala balik. Tapi kalau untuk mengembangbiakan, nah di sana perlu izin-izin lain, beda dengan kita pemeliharaan saja. Kalau untuk pemeliharaan ya sertifikat itu aja sudah cukup. Tapi kalau untuk pengembangan ya perlu kita mengurus izin usaha. Karena nanti kan berkaitan dengan anakan yang akan dihasilkan itu. Bagaimana mendapatkan legalitas. Nah, itu harus ada izin usaha, baru mengajukan izin tangkar. Nah, setelah berhasil mengajukan izin edar. Penampilannya di bulu. Penampilannya di bulu, jadi menariknya pas dia mekar, lepas birahi dengan pasangannya atau mungkin dia masa musim kawin. Kalau merak itu kan 18 bulan baru keluar mutiara, baru keluar kelihatan jantan lah. Nah, mungkin kalau untuk bagusnya dia itu harus rontok sekali dulu. Rontok sekali dulu, itu perkiraan umur 2 tahun dia rontok. Nah, setelah itu tumbuh, itu paling enggak 6 bulan waktunya. Yang di usia 3 tahun itulah dia bagusnya untuk produksi. Tapi kalau untuk betina, biasanya kalau muda mungkin bisa dia nelur tapi tidak banyak. Tapi kalau udah dia tambah tua kayak kita kan udah 6 tahun ini hidupnya. Jadi sudah bisa mengeluarkan telur yang banyak. Kalau sepengetahuan saya sih mungkin dari baluran ya. Mungkin dari Jawa baluran itu di sana habitatnya dia. Nah, di lain tempat selain baluran saya nggak tahu. Kalau saya sendiri sih apa ya? Yang pertama kita ini burung kita, burung kayak Jalak Bali, burung Bali, endemik Bali kan hanya ada di Bali, dan terus merak hijau hanya ada di Indonesia. Jadi harapan saya sih sebagai warga masyarakat, warga Indonesia, ayolah kita kembangkan burung yang kita punya, jangan sampai dia punah. Nah, tetapi dengan catatan tetap dengan legalitas yang benar. Daerah merak ya kandang itu minimal 4x4. Itu yang harus kita siapkan. Nah, terus setelah kandangnya ada bahan burung yang akan kita tangkarkan, itu tetap saya sarankan dari penangkar yang resmi. Nah, setelah itu uruslah izinnya, izin penangkarannya dan izin edarnya. Merak sih sebenarnya gimana ya, dibilang gampang ya gampang, dibilang susah ya susah. Ya pertama dia gampangnya dia seperti ayam, kita pelihara ayam. Cuman kita harus perhatikan kandangnya, harus bersih dia.
jangan sampai lembab, jangan sampai kotorannya menumpuk, itu kan pemicu jamur. Nah kalau pakannya itu sama dengan pakan ayam, mungkin cuma lebihnya aja ditambah dengan jangkrik, kroto, cacing, ulet, dan buah-buahan itu yang dia suka. Kalau saya sih, sekarang kan zamannya Facebook. Nah cuman saya kan banyak teman di Jawa ada, mungkin di Lombok ada. Nah itulah kita kerjasama. Jadi banyak teman-teman yang ikut memasarkan. Di sini ada induk 6 pasang yang produktif dan itu poligami. Jadi 6 pasang, jantannya 6 ekor, betinanya 12 ekor. Itu bukan di tempat saya aja, itu di tempat saya dan kelompok. Nah, kenapa di sini banyak anakan merak sebegitu banyaknya? Mungkin di sini ada 30 sekian penjualannya. Jadi saya mengambil dari kelompok, sudah setelah daripada sertifikat itu sudah keluar, baru kita pasarkan. Nah, dan kelompok juga ikut memasarkan. Nah, di sini kita sudah ada kesepakatan. Saya selaku pemegang izin, bagaimana sistemnya itu sudah kita punya kesepakatan bersama. Kalau harapan saya sebagai penangkar sih, bagaimana pemerintah bisa membantu kita mungkin di dalam hal-hal lainnya, mungkin seperti contohnya kita akan mengembangkan paruh bengkok gitu. Terus izin, ini kan kita sedang pengajuan izin ekspornya, mungkin dengan bisa dibantunya dengan izin ekspor itu masyarakat akan lebih tertarik. Karena apa, nanti pemasarannya akan lebih lebih luas gitu. Kalau saya sih gimana ya, pokoknya harus mencoba dan bekerja keras itu aja. Kalau mungkin dari masalah skill atau pengetahuan, saya cuma tamatan S2, SD dan SMP saja. Saya mau rencana ke paruh bengkok, tapi belum ini sih kita. Kayak lovebird mungkin di teman-teman sudah banyak, kita udah ngawali dulu mungkin dengan lovebird, tapi mungkin nanti lanjutnya ke yang dilindungi kayak kakak tua, kayak nuri, dan jenis yang lain yang ada di Indonesia.